Saya percaya bahwa waktu-waktu yang Tuhan beri kepada kita adalah waktu-waktu yang baik. Dan kesempatan itu harus dimanfaatkan. Dan setiap kesempatan yang kita tidak manfaatkan, itu berarti bahwa kita tidak menghormati, tidak menghargai Tuhan yang memberi kesempatan itu. Saudara, tahukah saudara, ada begitu banyak orang di belahan dunia ini yang tidak dapat memuji Tuhan meski mereka ingin mencari Tuhan. Mereka tidak mendapatkan waktu yang baik. Ada orang yang ingin beribadah kepada Tuhan, tapi saudara tahu bahwa ketika mereka mau datang kepada Tuhan dan ingin beribadah kepada Tuhan, mereka diganggu. Dan akhirnya bukan damai dan sukacita yang hadir dalam kehidupan mereka, tetapi kegeraman. Ada yang marah. Dan ada yang sedih. Mereka tidak bisa keluar dari persoalan itu. Dan di berbagai tempat, di berbagai negara, ada banyak orang teraniaya terus karena mereka menjadi Kristen, pengikut Tuhan Yesus. Tahukah saudara, jika saudara menjadi seorang pengikut Kristus, maka saudara adalah pewaris-pewaris dalam janji-janji Allah. Yang pertama, dia janjikan bagi semua orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya adalah sorga, kehidupan yang kekal. Saudara sepakat, katakan amin. Itu sangat berharga dan tidak bisa dibeli. Meski kau punya harta seluruh di dalam dunia ini, atau kekayaanmu adalah kekayaan yang sempurna dalam dunia ini, kau tidak akan bisa beli kekayaan, keselamatan itu. Meski engkau menjadi orang yang sangat baik, suka beramal, berbuat baik, membantu orang, peduli sama orang, tanpa Yesus kau tidak berarti. Dan Yesus katakan, hanya akulah jalan, tidak ada yang lain. Seorang pun tidak ada sampai kepada Bapa di surga kecuali melalui aku. Dan itu sudah kunci mati. Karena itu semua orang percaya kepada Yesus diberi keselamatan. Asal saja kita semua yang percaya pada Yesus tetap tinggal di dalam Dia. Asal saja kita setia. Jangan sampai saudara menjadi pengikut Yesus, tapi saudara tidak pernah beribadah. Dan ini akan menjadi pokok bahasan kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu waktu ini begitu berharga. Kesempatan yang begitu berharga. Setiap kali kita bisa makan dari minum dari firman Allah, itu menjadi bekal bagi kita. Setiap kali. Setiap kesempatan. Nah, bagaimana menjadi pokok bahasan kita hari ini adalah bahwa Abraham sahabatnya Allah. Itu menjadi tema kita hari ini. Sehingga kitab Yakobus ini menjelaskan hal yang sangat menjadi penting bagi kita menjadi seorang pengikut Yesus Kristus. Oke, saya mulai dari ayat yang ke-14. Nah, sekarang kita boleh melihat ayat 14 mulai. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman? Kau mengatakan dengan seorang, saya beriman, saya percaya. Padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Jadi saudara berkata, aku ini orang percaya pada Tuhan, tapi tidak ada perbuatan dari iman itu. Apakah gunanya itu? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Oh, sebuah pertanyaan yang menarik bagi saya. Saya beriman, saya percaya kepada Allah, saya percaya kepada Yesus. Tapi tanpa perbuatan, apakah imanku yang percaya kepada Yesus itu bisa menyelamatkan aku? Jadi, bagaimana ini? Tadi saya berkata di awal bahwa tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Nah, sekarang saya percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi saya tanpa perbuatan. Nah, Yakobus menulis surat ini kepada semua orang di dalam perantauan, di mana saja di seluruh dunia, di mana saja termasuk yang ada di Bandung ini. Nah, ini tulisan yang juga disampaikan sebagai firman Allah yang hidup bagi semua orang. Apakah engkau ada di Amerika? Apakah engkau ada di Australia? Apakah engkau ada di Singapura? Apakah engkau ada di Malaysia? Apakah engkau ada di Indonesia? Inilah
pikiran kepada kita, kepada saya, kepada kita semua. Nah, ketika dia bertanya, dapatkah imanmu itu yang kau miliki itu menyelamatkanmu tanpa perbuatan? Ayat 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Dan ayat 16. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Padahal dia tidak punya apa-apa. Begitukah cara bicara seorang yang beriman? Begitukah orang yang percaya kepada Yesus berkata-kata? Begitukah kita sebagai seorang yang memiliki jaminan keselamatan berperilaku? Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Apakah gunanya selamat jalan, goodbye, bye-bye, I see you again? Apakah artinya itu sampai ketemu lagi? Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah apa? Mati. Jadi jika engkau beriman, tapi engkau tidak mau berbuah dan berbuat, maka imanmu itu mati. Dan iman yang dimaksudkan di sini iman yang harus berbuah. Maka nas ini mengajarkan begini. Ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Nah, kau punya iman, aku punya perbuatan. Atau sebaliknya, aku punya iman, tetapi engkau yang punya perbuatan. Kitab ini berkata begini, aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Seperti apa modelnya? Wajahnya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Kau punya iman tapi tidak ada perbuatan. Kau percaya kepada Yesus tapi kau tidak punya perbuatan. Kau percaya, kau beribadah kepada Yesus tetapi tidak ada buahnya. Kitab Matius berkata, maka pohon itu akan ditebang dan dikeringkan dan dibakar. Jadi, apa yang Tuhan inginkan dari kita? Maka dia berkata, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Nah, saudara, jadi kalau saudara seorang beriman, maka saudara harus berbuat. Nah, kalau saudara berbuat, perbuatanmu itu tentu harus perbuatan yang baik, yang berkenan pada Tuhan. Kalau engkau mencelakai orang, saya beriman, tapi engkau mencelakai orang. Saya beriman, tapi engkau memburuk-burukkan orang. Saya beriman, engkau cerewet. Saya beriman, engkau suka berkelahi. Saya beriman, tapi engkau mengata-ngatai orang, dan seterusnya, dan seterusnya. Oh, itu tidak baik. Itu buah yang busuk. Buah yang diminta oleh Tuhan adalah buah-buah yang baik. Oh, kita sepakat dan puji Tuhan, diberkati Tuhan. Nah, ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Kau percaya itu? Amin. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Jadi bukan hanya kita, bukan hanya aku, bukan hanya engkau yang percaya akan hal bahwa Allah itu satu. Semua orang mengatakan Allah itu Esa, iya. Dan saya juga percaya Allahnya orang Kristen adalah Esa juga, meski disebut dengan Tunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi ketiganya yang Esa. Jangan dikatakan Allah kita tiga, Allah kita hanya satu. Tapi dia dipanggil sebagai Bapa. Pada masa Abraham, dia adalah
sebagai Bapa. Tetapi setelah itu dia datang di dalam Yesus Kristus yang disebut anak tunggal Bapa, yang penuh kasih karunia dan kebenaran itu sebagai anak. Tapi dia adalah Allah yang Esa. Dan setelah Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang Esa, Bapa dan anak. Yesus katakan, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Jadi barang siapa percaya kepadaku dan menerima aku, berarti dia percaya kepada Bapa dan menerima Bapa. Barang siapa menolak aku, berarti dia menolak Bapa. Jadi Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Mengerti sekarang? Maka setelah itu dia berikan rohnya, dicurahkanlah rohnya yang kita sebut dengan Roh Kudus. Jadi Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah Allah yang Esa. Dan iblis pun tahu ya. Iblis pun percaya itu, setan simbolis pun percaya itu, dan mereka gemetar. Nah, saudara, apa bedanya dengan orang Kristen? Jika dia percaya kepada Tritunggal, iblis pun percaya. Tapi Kristennya tidak berbuah yang baik. Halo, mari. Ini penting bagi kita. Ayat 20 sekarang. Ini agak kurang enak juga saya baca untuk saudara. Ayo, Bapak Ibu mau baca? Keras ya? 1, 2, 3. Hai manusia yang kuat, maukah kau mengakui sekarang bahwa harta perbuatan adalah iman yang kosong? Kosong. Maukah kau mengakui sekarang? Kau usah berdebat. Gak ada gunanya berdebat. Gak perlu berdebat. Nah, jika kau punya iman tanpa perbuatan, imanmu itu kosong, kekristenanmu itu kosong, Kristus yang ada padamu itu kosong. Nah, saudara, seperti saya ingin membahas ini lebih dalam, tidak. Saya ingin masuk ke ayat 21. Yuk. Selanjutnya, bukankah Abraham Bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Nah, saya ingin garis bawahi kata mezbah. Nanti kita akan dalami juga ini, bahas juga itu sedikit. Nah, dia membawa dan mempersembahkan. Nah, bagaimana saudara bisa melihat nas ini di dalam Kejadian pada pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 14. Nasnya berkata begini. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman Allah kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yang engkau cintai, yang kepadanya engkau berharap, hanya satu-satunya anakmu yang menjadi anak perjanjian. Wah, itu setelah dia berumur 100 tahun barulah anak itu lahir. Setelah Sarah yang disebut si mandul itu berumur 95 tahun. 95 tahun barulah Sarah melahirkan anak itu. Dan setelah anak itu bertumbuh, disayang-sayang sebagai anak tunggal, disayang-sayang sama Abraham. Tiba-tiba Allah berkata, Abraham, ambil anak itu, bawa sekarang kepadaku, persembahkan bagiku. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran kepada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu di sana. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham yang memasang pelana keledainya dan memanggil kedua pembantunya beserta Ishak anaknya yang membelah juga kayu dan kurban bakaran. Lalu ia berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara, saya melihat ini cara Abraham kenapa dia menjadi bisa sahabat Allah ya? Sahabat. Kok Abraham bisa menjadi sahabat?
saya ingin menerangkan menjelas lebih jelas lagi. Sahabat, kawan, teman, dan esok harinya, hari ini Tuhan berfirman berkata, Abraham, bawa anakmu itu yang kau cintai, yang kau kasihi, satu-satunya pewaris penerusmu itu, tidak ada yang lain. Dan besoknya dia segera bertindak. Pagi-pagi bangunlah Abraham yang memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang pembantunya beserta Ishak anaknya yang membelah kayu. Wah, ini Abraham jadi seorang yang patuh, yang taat. Dia membelah kayu untuk apa? Untuk pembakaran, sembahyang, untuk sholat, untuk sembahyang. Yang juga membelah kayu juga untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kita lanjut, Mas. Ayat berikutnya dia katakan begini. Ayat yang keempat. Ketika pada hari ketiga, berarti berapa hari itu perjalanan? 3 hari. 3 hari. Wah. Nah, Abraham melayangkan pandangannya, dia lihat gunung Moriah. Ini saudara beribadah kepada Tuhan. Dia berjalan 3 hari. Abraham 3 hari perjalanan untuk mau sembahyang. Coba, kata Abraham kepada kedua pembantunya, tinggallah di sini, kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke gunung itu. Kami berdua, kami saja di sana. Tahukah saudara, jangan hanya cerita doang ini bukan cerita tok, ini bukan komik, ini adalah fakta. Abraham kerjakan, lakukan, dan dia naik ke gunung Moriah dan dia berkata, kami akan sembahyang, beribadah di sana. Saudara, kalau kau beribadah udah terlambat, jarang lagi. Dia bilang apa? Aduh, banyak kerjaan. Nanti kita bahas. Nah, sesudah itu kami akan kembali lagi kepadamu. Maka tunggu di sini. Wah, itu 2 orang menunggu di sini. Lanjut. Nah, ini penting sekali. Setelah itu ayat yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya, menaruh kayu itu ke apa? Bahunya Ishak. Panggullah amang, ya. Panggullah anakku. Itu kayu sedikit? Tidak. Itu kayu hanya 3 atau 5 biji kayu? Tidak. Itu sekumpulan kayu. Sebab itu untuk dinyalakan membakar anaknya itu. Sampai anaknya itu terbakar. Itu kayu yang banyak. Oh, tidak bisa hanya 3 biji kayu atau 4 atau 5 biji kayu. Pikulkan dia pundak. Itu sama seperti Yesus memudak pikul salibnya itu untuk saudara, untuk saya. Pikulkan salib, dia pikul sampai dia tidak bisa dan tidak sanggup karena dia sudah disiksa terlebih dahulu. Nah, lalu dibawa kepada Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Ini pisaunya tajam sekali. Dan dengan demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kita lanjutkan ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ia
Ada apa nak? Ishak berkata, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Waduh, ini Ishak mulai firasat jalan nih. Mana dia? Saudara, lanjut. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku. Pasti Tuhan sediakan. Bagaimana saudara bisa membedakan antara nyata dan maya? Samakah ini? Ishak mau yang nyata, mana dia? Abraham mau tunjukkan sesuatu yang maya, tapi ada. Saudara percaya kalau di sini sekarang ada siaran banyak sekali di ruangan ini. Kalau saudara buka di internet saudara atau di Android saudara tentang Yesus, muncul Yesus banyak sekali. Muncul. Di mana saudara? Ada muncul. Kita ada ratusan orang membuka, ratusan orang masing-masing membuka. Itu ada apa yang dia buka? Israel ada, Mekah ada, masing-masing dia tahu. Kok di sini semua ada? Dan Abraham berkata itu ada. Yang maya, yang disebutkan maya ini ada. Saya mau tunjukkan kepadamu imanku yang nyata dari perbuatanku, imanku yang nyata dari apa yang ku yakini, dan ketika ku kerjakan maka Allah akan berbuat segala sesuatu. Bahkan ketika dia mau mempersembahkan Ishak, dia mau korbankan Ishak, dia berkata, Allahku sanggup membangkitkan Ishak dari antara orang mati untuk hidup kembali, sebab dia adalah anak perjanjian bagiku. Dia memiliki keyakinan, maka dia menjadi sahabat Allah. Apa yang Allah katakan untuk dia kerjakan, dia lakukan, masuk akal atau tidak. Jika Allah sudah ngomong, maka perkataan Allah pasti benar. Langit dan bumi ini, yang nyata-nyata ini, semua yang nyata ini akan berlalu. Tapi apa yang kukatakan, kata Tuhan, tidak akan berlalu. Yang menangkap katakan amin. Nah, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak itu, dan diletakkannya di mezbah. Itu di atas kayu api. Ini Abraham begitu taat. Dia menyusun mezbah ibadahnya. Dia menyusun doa, dia menyusun waktunya, dia mengatur jadwalnya, dia membuat semua sesuai dengan permintaan Allah. Dia buat. Nah, bagaimana dengan saudara? Jika Tuhan katakan baca firman Tuhan setiap hari, saudara baca nggak? Oh, nyanyi sih boleh. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Nyanyi boleh, tapi faktanya, nyatanya ada gak? Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Itu berapa banyak saudara membaca Alkitab setiap hari? Lambaikan tanganmu. Saudara yang pernah berdoa kepada Tuhan sekali sehari, lambaikan tanganmu. Baru ada. Aduh Tuhan, Kau dengar doaku. Pujilah Kau ya Tuhan. Ternyata Engkau mendengar doaku ya Tuhan. Haleluya. Saudara, ayat yang ke-10 ayat kita lanjut. Waktu saya tidak terlalu banyak untuk saudara. Nah, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Dia mau membunuh anaknya. Dan lanjut ayat 11. Tetapi
Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Apakah, ayat yang ke-10 coba. Apakah Abraham tidak bersungguh-sungguh mengambil pisau untuk menyembelih anaknya? Siapa yang percaya dia sungguh-sungguh? Lambaikan tanganmu. Siapa yang tidak percaya bahwa dia tidak sungguh-sungguh? Lambaikan tanganmu. Oh tidak ada. Semua percaya bahwa dia sungguh-sungguh. Benar-benar dia mau menyembelih anaknya. 11. Maka malaikat Tuhan katakan, Abraham, Abraham. Ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Jadi Allah tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah sekarang Abraham diuji. Dites. Apa yang bisa membuktikan jika Abraham disebut orang beriman tanpa diuji? Saudara, kalau engkau sedang dites, diuji, itu menunjukkan bahwa engkau, saya, kita ini sedang ingin mendapatkan tanda kelulusan. Nih, dites, diuji. Cukup. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang. Tuhan berkata, aku tahu sekarang. Bukan Tuhan tidak tahu apa yang akan terjadi. Bukan dia tidak tahu Abraham taat atau tidak. Dia tahu, dia maha tahu. Bahkan yang belum terjadi dia tahu. Apa yang terjadi dia tahu. Tapi Tuhan uji Abraham. Nah sekarang jika engkau mengalami ujian, jangan marah. Sepakat katakan amin? Ngomong kiri kanan. Kalau kita sedang diuji, jangan marah. Hah? Apalagi lebih enak gitu kalau istrinya di sebelahnya ya. Itu udah enak. Gak juga orang. Lagi hati gigi, lagi sakit gigi, gak apa-apa. Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Dan dia tahu, maka dia berkata, aku tahu sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal satu-satunya itu milikmu. Jadi kalau hanya motor yang diminta daripadamu, engkau sudah bersungguh-sungguh berguling-guling. Hanya persembahan, perpuluhan. Engkau sedang menantang Tuhan, bukan sedang menantang manusia. Engkau sedang melawan Tuhan. Hati-hati bicara. Abraham diam dan dia percaya. Dia diam dan ketika diperintahkan dia lakukan. Wih, maka dia berkata, Abraham sahabat Allah. Bagaimana kita bisa menjadi sahabat Tuhan jika kita menolak dan melawan terus? Katakan. Coba. Berapa banyak orang tua yang menjadi sedih terhadap anaknya jika orang tua bicara, anaknya terus melawan. Abraham tidak. Sulit dan sangat sulit. Aku tahu ini sulit bagiku, tapi bagiku Bapakku, kuhormati, kulakukan apa yang dia katakan. Ini luar biasa. Ayat berikutnya, ayat selanjutnya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai kurban bakaran pengganti. Nyata ya? Hah? Nyata sekarang?
nyata sekarang. Oke? Saudara, lalu ayat 14 kita baca ayat ini. Kejadian 22 ayat 14. 1, 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang di atas gunung Tuhan menyediakan. Oh, luar biasa. Coba katakan sama kiri kanan, Tuhan menyediakan semua keperluan kita. Kembali ke nas kita, Yakobus pada pasal yang kedua. Oke, sekarang ayat yang ke-23. Dengan cara demikian, Yakobus 2:23, dengan cara demikian genaplah nas yang dikatakan, yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut apa? Sahabat Allah. Mari kita dalami sedikit lagi. Maka kita lihat syarat atau kriteria yang dikehendaki Allah yang Abraham lakukan, yang Abraham kerjakan. Yang pertama, bahwa kita dapati di sini Abraham itu beriman kepada Allah. Maka Abraham diberkati Tuhan. Nah, saudara-saudara, jika kita percaya kepada Allah, kita beriman kepada Allah, maka kita harus sungguh-sungguh yakin percaya. Jangan ragu. Yesus katakan, orang yang mendua hati tidak mendapatkan apa-apa. Saudara, nah, karena itu sebagai orang percaya, apa yang saya dapat dengan Abraham? Abraham disebut, lanjutkan, bergaul akrab dengan Allah. Apa itu? Dia beribadah kepada Allah. Lihat bagaimana Abraham membangun dalam kitab Kejadian 15 persembahannya kepada Allah. Jadi saudara, Abraham itulah orang yang beribadah, orang yang setia dengan Tuhan. Dia berharap terus kepada Allah. Ketika Abraham berdoa, dia katakan, ya Tuhan, suatu hari aku akan mati, maka pembantuku itulah yang mewarisi harta-hartaku. Allah datang berkata, tidak, Abraham tidak. Ayo keluar kau. Keluar dari rumahmu. Dia keluar dari rumahnya. Allah berkata kepada dia, lihat bintang-bintang. Dia lihat, hitung bintang-bintang itu. Mulai dihitung Abraham 1, 2, 3, 1000, 2000, 5000, 10.000. Hitung terus. Tidak bisa dihitung. Seperti itulah keturunanmu. Banyak sekali. Tapi Tuhan sekarang belum ada. Ya, aku akan buat seperti ini. Dan Abraham percaya. Aku percaya. Jadi orang yang beribadah adalah orang yang percaya. Kejadian 15 ayat 12 sampai 14 itu. Tadi kita baca sebentar. Dan ini khotbahnya minggu depan. Jika saudara mau mendengar. Nah, ini menarik. Ayo mana? Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak, ya kan? Hey. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Nah, ini khotbahnya minggu depan. Firman Tuhan kepada Abraham setelah dia mimpi, dia lihat kegelapan. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri. Dia katakan, pergilah keluar, lihat bintang-bintang. Aku hitung bintang-bintang, tidak bisa terhitung. Jumlahnya akan seperti itu, banyak sekali. Tapi ketika dia tertidur, bermimpilah dia dalam awan gelap. Maka Tuhan bicara, keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Oh, nantikan sesi berikutnya minggu depan. Kita kembali ke ayat yang tadi. Saudara, Abraham seorang pekerja yang rajin. Saudara, jika kita melihat dan mempelajari
mempelajari itu, Abraham ini seorang pekerja yang sangat rajin. Dia bukan pemalas. Dan Abraham diberkati Tuhan. Abraham itu membangun, bagaimana dia membangun kemahnya, bagaimana dia mengatur pekerja-pekerjanya. Saudara, dari 1-2 menjadi banyak sekali pekerja-pekerjanya, dan usahanya maju, ternaknya banyak sekali, dan dia terus bekerja, diberkati Tuhan. Jadi Abraham adalah seorang pekerja. Dia rajin, dia bukan malas. Dia berdoa, dia beribadah, dan dia selalu berharap kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, buatlah semua pekerjaan saya berhasil. Buatlah semua orang-orang saya kerja ini hidup dan makan. Jangan menipu. Dia berdoa, buatlah semua jadi orang-orang baik. Jangan sampai di ladang sana mereka sembunyikan 2 ekor domba. Dia katakan diambil harimau, padahal dia sembunyikan. Dan Abraham mendengar doanya. Dibuatlah semua pekerja-pekerjanya baik. Maka Abraham diberkati Tuhan. Apa yang dilakukan Abraham? Diikuti anaknya Ishak. Maka kitab Kejadian pasal 26 mengatakan, maka Ishak bekerja dan dia menabur. Maka menuailah dia. Menabur dan menuailah Ishak, maka dia kaya. Menabur dan menuai pula lah Ishak, maka dia kaya raya. Dia penuh inovatif. Abraham sebagai seorang beriman yang menunjukkan hidupnya, dia penuh inovatif. Lihat bagaimana dia membangun usahanya, bagaimana dia menggali sumur, bagaimana dia membangun tenda, bagaimana dia membangun mesbah kepada Tuhan. Abraham itu adalah seorang yang inovatif. Wah, yang terakhir. Yuk. Maka disebutlah Abraham sahabat Allah. Dia bergaul akrab, setia, dapat dipercaya. Amin.